Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-11, yaitu mengenai diagram komponen ya. Setelah kemarin diagram activity, diagram komponen, nanti akan Ibu jelaskan mengenai diagram komponen. Oke. Untuk malam ini materinya mengenai diagram komponen atau komponen diagram. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah pengertian dari diagram komponen, lalu ada contoh diagram komponen, dan studi kasus diagram komponen. Baiklah, yang pertama, pengertian diagram komponen dulu ya. Jadi apa itu diagram komponen? Nah, kalau minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai activity diagram atau diagram aktivitas. Sekarang kita akan belajar mengenai komponen diagram atau diagram komponen. Jadi, diagram komponen ini digunakan untuk menggambarkan komponen-komponen yang ada pada sistem informasi. Nah, selain itu, diagram komponen juga digunakan untuk memodelkan aspek fisik ya dari suatu sistem informasi. Nah, maksudnya di sini aspek fisik adalah komponen dalam UML atau Unified Modeling Language. Nah, bisa berupa apa? Yang pertama bisa berupa modul ya, modul-modul yang berisikan source code ya atau coding code, baik itu file library-nya maupun file executable-nya. File library adalah file pendukung pustakanya yang dibutuhkan di dalam suatu pemrograman. Nah, kalau executable itu adalah file exe yang sudah nanti yang akan diberikan kepada user setelah semua programnya sudah jadi. Nah, itu file executable. Atau bisa juga berupa file atau dokumen yang ada di dalam Node. Nah, yang selanjutnya mengenai diagram komponen, biasanya ya atau pada umumnya komponen yang terbentuk dari beberapa kelas. Jadi diagram komponen itu biasa juga merupakan komponen yang terbentuk dari beberapa kelas dan atau package atau juga dapat dari komponen-komponen yang lebih kecil. Jadi biasanya komponennya itu bisa terbentuk dari kelas atau dari package diagram komponen. Nah, pengertian komponen itu sendiri di dalam UML apa? Yaitu hal-hal fisik dari sistem yang akan dimodelkan dan ada ketika sistem akan dieksekusi. Nah, contoh komponen dasar pada sebuah sistem. Apa contohnya? Yang pertama, ada contoh komponen user interface yang menangani tampilan ya. Jadi, kalau misalkan kita membuat suatu aplikasi atau suatu sistem informasi itu kan kita harus perhatikan tampilannya ya, user interface-nya atau GUI-nya, graphical user interface-nya supaya tampil user friendly. Nah, di sana ada yang namanya komponen user interface yang menangani tampilan antar muka program ya. Lalu ada komponen business processing yang menangani fungsi-fungsi proses bisnis. Ada juga komponen data yang menangani manipulasi data dan ada juga komponen security yang menangani keamanan sistem. Nah, itu contoh komponen dasar pada suatu sistem informasi. Nah, kalau komponen dalam perangkat lunak tadi dalam suatu aplikasi aja ya. Nah, ini kalau dia dalam perangkat lunak secara umumnya. Nah, itu bisa operating system komponennya atau sistem operasi, bisa bus pemrograman, bisa objek-objek library-nya, bisa juga file executable-nya, atau bisa juga komponen complex. Complex ini merupakan suatu komponen yang ada di dalam bahasa pemrograman tertentu. Nah, selanjutnya yang dapat dimodelkan sebagai komponen apa aja? Yang pertama, tabel ya. Tabel bisa dimodelkan sebagai komponen. Lalu ada file. File di sini maksudnya adalah file source code atau file sumber ya. Lalu ada dokumen. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari ilustrasi aspek fisik sistem yang dapat dimodelkan sebagai komponen di dalam UML. Nah, di sini kita lihat nih. Jadi nanti diagram komponen itu penggambarannya hanya seperti ini. Ini komponennya. Di sini ada 4 komponen ya. Yang pertama ada komponen animator.exe. Nah, ini berarti komponennya berupa file executable atau file exe, yaitu nama filenya animator. Executable
extensionnya itu adalah .exe. Lalu ada file kernel 32.dll. Nah, ini adalah file library yang belakangnya extensionnya .dll itu adalah file library ya, atau file penunjang pustaka ya. Lalu di sini ada file .java. Nah, ini file pemrograman ya. Di sini ada file agen.java dan di sini ada komponen yang berupa suatu user interface atau tampilan antarmuka. Nah, ini contoh komponen yang ada di dalam UML. Seperti ini ilustrasi aspek fisiknya ya. Ada 5 komponen. Nah, selanjutnya simbol-simbol pada diagram komponen. Apa aja nih simbolnya? Nah, nanti ada simbol, yang pertama ada simbol package ya, seperti ini simbol package, paket atau kelas. Package merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih komponen. Lalu ada simbol komponen kotak, di sini ada kotak kecil-kecil di sebelah kirinya. Nah, ini adalah simbol komponen. Di dalamnya ada nama komponennya. Nah, ini nama komponen sistemnya. Kalau yang begini package. Lalu ada garis putus-putus, ini adalah garis simbol kebergantungan atau dependensi, yaitu kebergantungan antar komponen. Arah panahnya itu akan mengarah pada komponen yang akan dipakai. Lalu ada antarmuka atau interface. Nah, ini buletan, ini nama interface-nya. Ini sama dengan konsep interface pada pemrograman berorientasi objek atau PBO, yaitu sebagai antarmuka komponen agar tidak bisa mengakses langsung komponennya. Lalu ada garis lurus, ini simbol link untuk relasi antar komponen. Lalu terakhir ada ini seperti ini, simbol ini simbol dokumen ya, bisa berupa file atau library. Nah, contoh diagram komponen. Nah, diagram komponen fokus pada komponen sistem yang dibutuhkan ya, dan ada dalam sistem. Jadi diagram komponen itu fokus pada komponen sistem yang dibutuhkan dan ada di dalam sistem. Nah, diagram komponen juga dapat digunakan untuk memodelkan tadi ya, ada untuk memodelkan source code atau file sumber dari program, perangkat lunak, dan juga untuk memodelkan komponen executable yang dilepas ke user, yaitu di sini maksudnya adalah merupakan suatu file exe ya, atau file executable hasil akhir jadi dari suatu sistem informasi. Nah, contoh diagram komponen seperti apa? Nah, di sini kita lihat nih contoh diagram komponen. Ini garis ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Ini komponennya ya. Nah, keterangannya di sini. Nah, untuk keterangan page atau halaman di sini adalah index.html dan find.html. .html ini sebagai page. Lalu ada file executable. Kalau file executable itu komponen yang berupa executable file itu adalah yang belakangnya .exe, yaitu ini find.exe. Nah, lalu ada berupa file library. Ya, file library yang belakangnya .dll, dbx.dll dan nothing.dll ini merupakan file library. Nah, jadi semua hal di atas itu termasuk komponen. Nah, diagram komponen juga dapat digunakan untuk memodelkan tadi selain source code dan file executable, dan tadi contohnya bisa juga untuk memodelkan basis data ya, database secara fisik, dan juga sistem yang harus beradaptasi dengan sistem lain. Nah, diagram komponen juga dapat digunakan untuk memodelkan framework sistem. Jadi tadi ada source code, memodelkan source code, file exe, basis data, terus tadi sebelum framework apa? Sistem yang harus beradaptasi dengan sistem lain, dan setelah itu adalah untuk memodelkan framework sistem. Nah, framework sistem ini yaitu framework pada perangkat lunak yang merupakan kerangka kerja. Framework ya, kerangka kerja yang dibuat untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Contohnya apa? Nah, contohnya itu adalah Struts dari Apache yang menggunakan prinsip desain MVC, yaitu Model View Controller, di mana source code programnya itu dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Struts dari Apache ini aplikasi open source ya, untuk kerangka kerja aplikasi web. Jadi ini merupakan web server ya untuk membuat aplikasi yang berdasarkan Java ya, dia base-nya itu menggunakan bahasa pemrograman Java.
Nah, selanjutnya di sini ada contoh ilustrasi framework di mana nanti controller, nah di sini kita lihat ada frameworknya. Nah, di sini ada dua package ya. Ini yang seperti ini lambangnya package ya. Di dalam package itu ada komponen. Nah, ada package client dan package server. Package client di dalamnya ada komponen aplikasi client dan package server di dalamnya ada komponen controller, lalu ada model dan ada view. Nah, di mana controller ini berisi source code yang menangani request dan validasi di dalam package server. Lalu ada komponen model. Komponen model ini berisi source code yang menangani manipulasi data dan bisnis logic atau logika bisnis. Dan ada komponen view yang berisi source code yang menangani tampilan ya atau user interface. Nah, itu package server. Package client di sini ada komponen aplikasi client. Nah, ini contoh ilustrasi framework-nya. Nah, diagram komponen itu mengandung komponen, interface, dan hubungan atau relationship ya. Interface itu adalah tadi ya tampilan antarmuka yang mengandung kebergantungan antar komponen. Nah, diagram komponen ini digunakan pada saat ingin memecah sistem menjadi komponen-komponen dan ingin menampilkan hubungan-hubungan mereka dengan antarmuka atau pemecahan komponen menjadi struktur yang lebih rendah. Jadi secara umum, diagram komponen itu digunakan untuk menjelaskan kebergantungan antar komponen-komponen di dalam suatu perangkat lunak atau suatu software. Nah, seperti misalnya kebergantungan antara file-file executable dengan file-file sumbernya atau source file-nya atau source code-nya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah mengenai studi kasus dari diagram komponen. Nah, studi kasusnya itu adalah mengenai sistem informasi manajemen perpustakaan ya. Nah, di sini ada contoh diagram komponennya dari sistem informasi manajemen perpustakaan. Di sini ada package ya, yang package-nya itu adalah package server namanya. Nah, di dalam package server mempunyai komponen user interface, lalu ada business processing, dari business processing ke security, lalu ada komponen data. Nah, komponen user interface ini yang menangani antarmuka ya, antarmuka tampilan atau GUI, graphical user interface, tampilan antarmuka. Lalu ada business processing yang menangani proses bisnis. Nah, security ini yang menangani keamanan sistem. Data ini komponen data yang menangani manipulasi data. Nah, untuk diagram komponen dari sistem informasi manajemen perpustakaan hanya seperti ini ya, lebih simpel dari diagram aktivitas atau diagram yang sebelumnya. Nah, baiklah, untuk malam ini materi mengenai diagram komponen sudah Ibu jelaskan ya. Apabila masih ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke Ibu ya, via WA ya, atau di dalam grup. Baiklah, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti oleh kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.